Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dinda Trisna Paramita SPD. Kali ini saya akan menyampaikan materi perencanaan bisnis bab 1, yaitu mengenai lingkungan bisnis. Jadi sebelum kita belajar tentang bisnis, sebaiknya kita perlu tahu dulu mengenai lingkungan bisnis. Ya, yang pertama, apa sebetulnya itu lingkungan bisnis? Jadi lingkungan bisnis itu adalah segala faktor atau keadaan badan usaha atau industri yang dapat mempengaruhi kegiatan dan kinerja bisnis. Sedangkan lingkungan bisnis itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada lingkungan internal. Jadi lingkungan internal ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Jadi pada intinya yang namanya internal itu berarti dari dalam, dari perusahaan itu sendiri. Sedangkan lingkungan eksternal adalah segala hal yang berhubungan dengan permasalahan di luar internal perusahaan yang bisa jadi peluang atau hambatan perkembangan perusahaan. Intinya kalau eksternal ini adalah dari luar perusahaan. Kemudian kita tentunya akan bertanya, apa itu tujuan dari bisnis? Jelas bahwa kita memulai bisnis, tujuan pertamanya yaitu untuk memperoleh laba atau memperoleh keuntungan. Apakah ada di sini yang kira-kira menjalankan bisnis tapi tidak bertujuan untuk memperoleh laba? Sepertinya jarang ya. Jadi yang pertama adalah memperoleh laba. Yang kedua yaitu membujuk orang agar membeli. Dengan cara apa membujuknya? Bisa melalui promosi seperti itu. Kemudian kita akan membahas mengenai fungsi operasi bisnis. Jadi fungsi operasi bisnis yang akan kita bahas di sini yaitu ada 5. Yang pertama ada manajemen. Manajemen itu adalah cara seorang karyawan dan sumber lain untuk diberdayakan oleh suatu perusahaan tertentu. Kemudian yang kedua pemasaran, yaitu cara untuk mengembangkan produk atau jasa dengan menentukan harga dan mempromosikannya. Ini adalah yang paling penting di dalam bisnis. Misalnya begini, ada seorang produsen, dia dapat memproduksi namun tidak dapat memasarkan. Tentu di sini akan menjadi persoalan karena tujuan dari bisnis kita adalah untuk memperoleh laba. Memperoleh laba yaitu tentunya dengan cara menjual produk yang sudah kita hasilkan. Yang ketiga yaitu ada keuangan, yaitu cara perusahaan mendapatkan dan menggunakan dana untuk menjalankan bisnis itu. Yang keempat, akuntansi, yaitu ringkasan dan analisis kondisi keuangan suatu perusahaan untuk membuat berbagai macam keputusan informasi. Jadi maksudnya begini, di dalam suatu perusahaan tentunya ada yang namanya akuntansi. Nah, akuntansi itu di situ bisa dalam bentuk misalnya laporan keuangan perusahaan. Ketika perusahaan sudah mengetahui laporan keuangan dari perusahaan itu, tentunya langkah selanjutnya adalah dari laporan itu digunakan untuk mengambil keputusan perusahaan. Yang kelima yaitu sistem informasi, yaitu cara perusahaan untuk menggunakan sistem informasi agar selalu memperbarui dan menganalisis kinerja operasional. Ya, kita juga perlu belajar mengenai unsur lingkungan bisnis. Jadi, lingkungan bisnis itu pada dasarnya adalah segala hal yang mempengaruhi kegiatan organisasi bisnis itu sendiri. Lingkungan bisnis sudah tadi dijelaskan dibedakan menjadi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan mempengaruhi aktivitas bisnis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah lingkungan fisik. Bisa dilihat di gambar, di situ ada pemandangan, ada sawah, ada tanah, ada mungkin udara meskipun tidak terlihat. Kemudian itu adalah yang disebut sebagai lingkungan fisik. Nah, di situ juga ada infrastruktur. Infrastruktur ya bisa dalam bentuk bangunan dan lain-lain. Kemudian lingkungan bisnis yang kedua yaitu ada perekonomian. Jadi perekonomian itu adalah menerangkan tentang sistem pasar kepada masyarakat. Jadi lingkungan perekonomian itu mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan yang menghasilkan dan mendistribusikan barang ataupun jasa. Kemudian yang ketiga yaitu ada pemerintah. Jadi pemerintah itu juga termasuk ke dalam lingkungan bisnis karena di sini pemerintah juga memiliki peran. Jadi pemerintah itu memberikan bantuan untuk apa? Untuk mengembangkan bisnis setiap perusahaan.
di sini bisa juga dalam bentuk fasilitas yang dibangun ataupun mungkin pembangkit listrik. Jadi pemerintah itu menyediakan pembangkit listrik, dan nanti listrik itu kan akan digunakan untuk membantu proses produksi oleh perusahaan. Coba kita bayangkan ketika pemerintah tidak memfasilitasi perusahaan dengan cara mendirikan pembangkit listrik. Tentunya perusahaan pasti akan mengalami hambatan, karena sekarang kita bisa lihat bahwa perusahaan-perusahaan besar itu tentunya menggunakan mesin-mesin besar yang memerlukan listrik. Unsur yang keempat yaitu ada unsur hukum, jadi menjadi dasar hukum dan peraturan perusahaan. Jadi perusahaan juga tidak semena-mena mendirikan perusahaan dan menjalankan usahanya. Tentu di sini perusahaan juga harus mentaati hukum yang berlaku tentunya di Indonesia. Yang kelima, internasional, yaitu menyangkut hubungan dengan internasional dengan negara lain ataupun perusahaan asing. Kemudian untuk tingkatan partisipasi bisnis, jadi di dalam bisnis itu terdapat berbagai tingkatan dan level bisnis, termasuk juga di dalamnya ada partisipasi dalam bisnis. Tentunya berbeda antara satu level bisnis dan level lainnya. Berikut ini akan saya sampaikan mengenai tingkatan partisipasi bisnis, yaitu ada 4. Yang pertama di sini ada TP. TP itu adalah tingkat partisipasi. Yang pertama tingkat partisipasi bisnis domestik. Jadi bisnis domestik itu adalah suatu unit bisnis yang tingkat operasional dan pangsa pasarnya, yaitu sasaran pasarnya, itu berbeda dalam suatu wilayah tanpa melewati batas negara atau di luar kota. Jadi hanya ada di lingkungan itu sendiri. Jenis perusahaannya pun di sini juga masih sangat sederhana. Yang kedua, ada tingkat partisipasi perusahaan internasional. Namanya saja internasional, tentu unit bisnisnya ini sudah memperluas produksi dan pemasarannya hingga ke luar negeri. Yang ketiga, tingkat partisipasi perusahaan multinasional. Nah, perusahaan ini yaitu perusahaan yang memiliki beberapa pabrik di negara-negara yang berbeda. Sementara itu, perusahaan juga harus dapat menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang ada di setiap negara. Jadi kita tidak semena-mena menggunakan aturan dari perusahaan kita. Kita juga harus menyesuaikan dengan budaya di negara yang bersangkutan. Yang keempat, yaitu ada tingkat partisipasi perusahaan global. Jadi unit bisnis yang memiliki kantor pusat di banyak negara lain dengan sistem pengambilan keputusan desentralisasi. Ya, kita sekarang akan membahas mengenai lingkungan internal bisnis. Jadi lingkungan internal bisnis itu kita bedakan menjadi 3. Yang pertama ada sumber daya atau bahan baku, bisa juga disebut sebagai resource. Jadi sumber daya ini adalah potensi yang ada atau dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Nah, sumber daya ini bisa juga bersifat fisik ataupun non-fisik. Jadi kalau yang bersifat fisik jelas ya, misalnya ada kayu dan lain-lain. Tapi kalau untuk sumber daya yang non-fisik itu misalnya kekuatan keuangan, ada kemampuan produksi dan fleksibilitas, ada kekuatan pemasaran, itu yang masuk ke dalam sumber daya non-fisik. Yang kedua, kapasitas perusahaan atau capability merupakan sebuah kemampuan perusahaan untuk beradaptasi, mengintegrasi dan berkompeten untuk menyesuaikan dengan persyaratan perubahan lingkungan. Jadi di sini perusahaan juga harus bisa beradaptasi. Yang ketiga yaitu keahlian utama perusahaan atau core competence. Merupakan konsep inti yang diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam mengembangkan kompetensi dan sumber daya yang lebih efektif dibandingkan orang lain. Ya, yang C yaitu ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal itu juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada lingkungan bisnis mikro dan yang kedua ada lingkungan bisnis makro. Untuk lingkungan bisnis mikro yaitu terdiri atas pelaku yang langsung berkaitan dengan perusahaan dan memenuhi kemampuannya untuk melayani pasar. Jadi di sini itu lingkupnya lebih kecil, namanya saja mikro. Untuk bisnis mikro itu juga dibedakan lagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu ada perusahaan, ada pasar pemasok atau supplier, ada cara pemasaran, ada pelanggan atau customer, ada pasar pesaing atau kompetitor, dan yang terakhir ada masyarakat umum utama. Selain ada lingkungan mikro, yang kedua di sini ada lingkungan bisnis makro, yaitu kekuatan masyarakat luas yang mempengaruhi seluruh lingkungan mikro pemasaran perusahaan dan mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap pemasaran.
Untuk lingkungan bisnis makro itu dibedakan menjadi 6. Yang pertama ada lingkungan demografi. Jadi lingkungan demografi itu menunjukkan suatu keadaan dan permasalahan penduduk. Misalnya ada pertumbuhan penduduk. Kemudian ada perbandingan persentase umur, ada pasar etnis, yaitu salah satu potensi pasar yang perlu dipertimbangkan. Jadi etnis tertentu biasanya mempunyai kecenderungan atau preferensi dan kebutuhan bersama yang unik dan tidak dimiliki oleh etnis lain. Kemudian ada tingkat lulusan akademik dan pola kehidupan rumah tangga. Ini ada di lingkungan demografi. Kemudian yang B yaitu ada lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi ini meliputi faktor-faktor ekonomi yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap aktivitas pemasaran. Misalnya di sini ada tingkat pendapatan, ada tingkat inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan harga yang terjadi secara terus-menerus. Kemudian yang C itu ada lingkungan alam. Jadi masalah global yang paling utama ini biasanya adalah kerusakan lingkungan alam. Misalnya menipisnya sumber daya alam, kemudian meningkatnya biaya, kemudian meningkatnya polusi. Yang D ada lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi ini ada kaitannya dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat. Kemudian ada inovasi teknologi yang berkembang cepat dan ada pengaturan penggunaan teknologi. Yang E yaitu lingkungan politik. Jadi kalau lingkungan politik ini berkaitan dengan aturan-aturan dalam sektor industri, ada tumbuhnya organisasi LSM dan buruh. Yang F yaitu lingkungan sosial dan budaya. Jadi lingkungan ini menunjukkan keadaan suatu kelompok masyarakat mengenai aturan kehidupan, norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku, serta pandangan hidup yang merumuskan hubungan masyarakat dengan masyarakat lainnya dan lingkungan sekitarnya. Misalnya di sini ada perbedaan dan kepercayaan pada masing-masing negara. Kemudian ada kepercayaan, tradisi, dan agama. Kemudian kita di sini perlu mengetahui apa itu perbedaan lingkungan bisnis mikro dan makro. Jadi lingkungan mikro itu merupakan pekerjaan manajemen pemasaran membangun hubungan konsumen dengan membuat nilai dan kepuasan. Jadi di sini itu perannya itu peran perusahaan dan peran konsumen. Yang kedua yaitu lingkungan makro itu merupakan gabungan dari lingkungan-lingkungan kecil yang memiliki cakupan yang lebih luas. Jadi lingkungan-lingkungan kecil mereka akan bergabung untuk menjadi lingkungan makro, artinya besar atau luas. Kemudian yang D ada peran lingkungan bisnis, yaitu yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi bisnis. Kita perlu tahu bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis yang pertama adalah faktor global. Jadi perubahan global yang paling berpengaruh saat ini adalah penggunaan internet. Bisnis dapat menjangkau banyak konsumen di dunia dengan mudah dan melakukan dialog dengan konsumen tentang barang dan jasa yang diinginkan bisa dilakukan menggunakan internet. Jadi sekarang bisnis itu sifatnya sangat luas karena sudah dapat dilakukan mencakup ke berbagai negara hanya melalui internet. Yang kedua yaitu ada faktor teknologi. Jadi perubahan teknologi yang paling penting melibatkan internet dan pertumbuhan basis data konsumen. Jadi melalui penggunaan basis data konsumen, perusahaan itu dapat mengembangkan produk dan jasa yang mendekati kebutuhan konsumen. Misalnya begini, memproduksi barang dan jasa itu harus disesuaikan dengan permintaan dari si konsumen. Kurang lebihnya, harga itu juga harus disesuaikan dengan permintaan konsumen. Tapi kita juga harus tetap memperhatikan kualitas barang tersebut. Yang ketiga yaitu ada faktor sosiokultural. Jadi pertumbuhan populasi dan demografi yang berubah-ubah merupakan tren sosial yang dapat memiliki efek pada penjualan. Maksudnya bagaimana? Nah, di situ adalah tren sosial. Contoh begini, sekarang sedang tren sepeda di era pandemi. Tentunya orang akan berbondong-bondong untuk membeli sepeda. Dan di sini pelaku bisnis itu harus bisa membaca peluang. Oh iya, sekarang sedang mengarah permintaan masyarakat terhadap sepeda. Tentu kita di sini harus bisa memenuhi pasar. Begitu. Jadi di sini itu kesempatan kita untuk melakukan penjualan yang lebih besar. Kemudian yang keempat yaitu ada faktor kompetitif. Jadi perusahaan itu harus mengetahui persaingan yang semakin meningkat. Jadi kita sebagai pengusaha itu tidak hanya menjalankan usaha, tapi kita juga harus memperhatikan pesaing kita. Jangan sampai kita berjalan santai, ternyata pesaing kita sudah di depan. Begitu. Yang kelima yaitu ada faktor ekonomi. Jadi pemasar harus memperhatikan lingkungan ekonomi.
Hal ini karena banyak pelanggan yang ingin membeli produk paling mahal untuk memenuhi gaya hidupnya dan pengakuan di kehidupan sehari-hari. Akan tetapi ketika ekonominya mulai melambat, pasar juga harus bisa menyesuaikan, yaitu dengan menawarkan produk-produk yang harganya relatif lebih murah. Kemudian yang kedua ada peranan lingkungan dalam organisasi bisnis. Yang pertama ada peranan yang berorientasi terhadap kebijakan. Jadi peranan ini ditujukan untuk memperbaiki kinerja organisasi bisnis, terutama dalam hal yang memahami kecenderungan perubahan lingkungan. Yang kedua yaitu ada peranan yang berorientasi pada perencanaan strategi bisnis terpadu. Jadi peranan ini itu mempersiapkan peramalan lingkungan bisnis guna memperoleh asumsi atau pendapat tentang perencanaan organisasi bisnis dan menyediakan informasi tentang lingkungan bisnis yang relevan. Yang ketiga yaitu ada peranan yang berorientasi pada lingkungan, jadi berfungsi untuk memperbaiki kinerja organisasi bisnis melalui kinerja fungsi secara spesifik. Kemudian pengaruh lingkungan bisnis dalam perusahaan. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh, terutama terhadap pertumbuhan perusahaan. Jadi kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada ancaman pendatang baru. Nah, dengan adanya ancaman pendatang baru, di sini kita juga harus termotivasi untuk meningkatkan produksi kita, baik itu dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Yang kedua, tingkat rivalitas di antara para pesaing yang sama. Yang ketiga, tekanan dari produk pengganti. Kemudian kekuatan tawar-menawar pembeli dan kekuatan tawar-penawar pemasok. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap belajar di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.